calon kepala daerah, legislatif itu kan rata-rata kalau tidak baby boomer generasi Y, generasi X lah paling tidak gitu ya, yang di atas 50 tahun gitu ya. Generasi di atas 50 tahun itu adalah generasi yang terlahir tidak di era digital. Yang di era digital itu kan milenial, ya milenial sudah masuk mereka, milenial, Gen X, Gen Z gitu udah. Tapi kalau Gen X sama baby boomer ini kan belum, mereka harus bermigrasi. Sementara itu yang akan memimpin bangsa, yang akan memimpin apa namanya pegawai-pegawai atau staf-staf di dunia yang mereka ketika lahir sudah masuk di dunia digital. Gimana men-switch cara berpikirnya, generasi yang analog masuk ke digital dengan membawahi anak-anak yang sudah lahir di masa digital. Nah itu kan nggak mudah. Iya betul. Contoh pamannya Arinda, kalau ibu tanya sekarang kode wilayah Sumatera Barat berapa? Itu yang memang harus diperhatikan. Iya kan, udah nggak tahu lagi kan. Betul. Sementara generasi generasi X itu masih ada yang nggak bisa menggunakan handphone, harus yang dipencet, BlackBerry umpamanya, Nokia mungkin umpamanya, yang masih dipencet-pencet gitu. Itu kan udah nggak nyambung lagi dengan generasi yang di bawah. Jadi itu kesulitan adaptasi aja udah sulit. Dan saya pikir saya sudah tentara banget gitu. Waktu itu ya. Iya. Mungkin gini ya, karena Lemhanas itu sudah aromanya maskulin sekali gitu kan. Dan bagi tentara dan polisi itu kan mereka sangat disiplin. Ya betul. Sangat disiplin, di rapat pun biasanya 15 menit sebelum acara itu ruangan sudah rapi. Sementara saya dosen itu 15 menit setelah waktunya ditetapkan masih boleh telat. Sementara di pekerjaan saya sekarang 15 menit itu 15 menit baru kita datang, 15 menit sebelum acara baru kita datang, itu sudah mereka yang masuk itu udah malu gitu. Dan sampai hari ini rapat itu saya nggak pernah dengar suara orang di rapat. Segitu profesional disiplinnya mereka. Dan bagi saya itu sesuatu pelajaran berharga yang selama ini saya tidak tahu bahwa ternyata ada dunia yang seperti itu gitu. Yang kalau rapat itu sepi, yang bicara hanya pimpinan, kalau tidak disuruh tidak bicara gitu. Nah ya, saya disitulah. Saya harus belajar banyak menahan diri. Kalau kita kan di perguruan tinggi itu orang yang paling merdeka kan. Mau bicara apa saja, mau kapanpun bicara ya boleh-boleh. Ayo gitu. Dan dilayani oleh pemimpin, apakah itu Pak Rektor atau Pak Dekan. Ketika kita mau bicara kapanpun kita mau kan. Tapi kalau di sana kan aturan-aturan itu yang harus diikuti. Dan itu bagi saya ilmu baru, kesempatan yang sangat berharga untuk masuk ke dunia itu. Seperti militer juga nih, disiplinnya. Siap gitu kan. Harus siap langsung ya. Siap. Bagi saya melaksanakan apapun pekerjaan, saya harus melaksanakan dengan senang gitu kan. Saya harus mencintai pekerjaan. Walaupun itu keluar dari zona nyaman. Jadi tidak barangkali ya, dosen itu kan posisi yang sangat nyaman. Tidak semua dosen-dosen perempuan yang mau keluar dari zona nyaman. Sementara saya masuk ke lingkungan yang benar-benar luar biasa, militer. Berbeda dengan lingkungan saya sebelumnya. Tapi bagi saya harus mencintai itu gitu, mencintai pekerjaan saya, sehingga saya membuka diri, jadi kalau kami menyebutnya open will, open mind gitu ya, jadi open heart gitu. Nah, prinsip yang 3 itu selalu saya gunakan untuk memimpin gitu. Saya banyak mendengar daripada bicara gitu, sehingga saya mendapatkan masukan yang banyak dari mereka. Nah, itu yang membuat saya tumbuh gitu. Jadi sehingga hari ini dengan cara seperti itu, bahkan pernah ya dirapat dengan beliau-beliau, karena kan mereka udah para senior ya, terutama saya punya namanya tenaga profesional, ada 51 orang. Nah itu beliau yang senior-senior, yang sudah pensiun, yang benar-benar dari profesional di bidangnya. Nah itu yang 51 orang itu, saya cukup
pede untuk melaksanakan kajian dengan beliau-beliau itu gitu. Nah, bahkan waktu itu saya bilang, Bu Prof, ini beda dengan kampus. Saya bilang gini, Pak, sejak saya masuk Lemhanas, saya kilometerkan keinginan saya untuk seperti apa di kampus. Gitu. Iya. Gitu kan? Karena ternyata kan sangat berbeda. Nah, itu kan bukan hal yang mudah. Tapi ya berkat dukungan semua pihak, semuanya sampai hari ini masih berjalan baik. Oke. Ketika seorang perempuan menjadi seorang pemimpin, ya di antara para laki-laki yang memang kita tahu bahwasanya memang tentara dan polisi itu punya jiwa militer yang sangat luar biasa ya. Yang pertama tentu saja harus mengupgrade diri, harus selalu ingin belajar. Memang sih sebenarnya dunia dosen itu adalah dunia yang sangat nyaman. Yeah. Tantangannya hanya mengajar, meneliti, dan mengabdi, gitu kan. Dan semuanya itu tergantung di dosennya, gitu. Tetapi ya, saya pikir saya menjadi profesor itu umur 42 tahun. Jadi masih sangat muda, gitu ya, Arinda. Jadi saya pikir kalau profesor itu pensiunnya umur 70 tahun, artinya separuh lagi dari masa tugas saya itu udah nggak ada lagi yang harus diraih gitu. Sehingga saya berusaha mengikuti apakah itu pelatihan atau apa. Nah, salah satunya itu saya mengikuti Lemhanas. Bagi saya mengikuti Lemhanas itu akan menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan, dan mungkin bisa menambah teman, gitu kan, menambah jejaring, gitu. Nah, ternyata memang benar. Ketika saya mengikuti Lemhanas, saya bertemu dengan orang-orang yang berbeda, lihat latar belakangnya, gitu kan. 60 orang di antara 80 orang satu angkatan itu adalah tentara dan polisi. Nah, mereka pada posisi itu Jenderal Bintang 1 dan Bintang 2. Jadi artinya yang di kehidupan sehari-hari saya yang sebelumnya tidak pernah bersinggungan dengan mereka, ketika saya mengikuti pendidikan, saya bertemu dengan orang-orang yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Jadi itu yang pertama, perempuan harus meningkatkan kapasitas diri. Ya, karena apalagi sekarang dunia tanpa batas, kita sudah masuk ke teknologi ya mungkin 4.0, bahkan ada yang bilang 5.0 gitu kan. Ya gimana caranya perempuan juga harus ngikutin itu. Apalagi ada persyaratan-persyaratan sekarang untuk ngikutin apa sekian persennya harus perempuan. Nah, artinya apa? Jangan hanya diberi tempat. Perempuan harus meraih tempat itu gitu. Cara meraihnya apa? Yaitu meningkatkan kapasitas, meningkatkan kompetensi masing-masingnya. Bagi saya mungkin pendidikan tidak terlalu menjamin sekarang ya, karena banyak orang, tetapi mungkin pelatihan ya, skill itu sangat penting untuk hari ini gitu. Karena setiap apapun bidang pekerjaan sekarang butuh skill. Nah, itu kan antara perempuan dan laki-laki, apalagi saya bilang tadi pemilih itu 51% perempuan. Artinya apa? Perempuan dan laki-laki sudah berimbang. Nah, masa kita nggak akan menyeimbangkan di sisi yang lainnya gitu kan. Jadi harus meningkatkan kompetensi diri. Harusnya perempuan seperti itu kalau menurut saya gitu. Nah, di usia sekarang nih ya Prof ya, dan sekarang menjadi deputi juga di Lemhanas, masih ada ketidak mimpi yang belum tercapai oleh Prof sendiri ini di usia yang sekarang? Ini, saya sulit selalu sulit untuk menjawab yang ini. Tapi bagi saya gini, saya sudah pernah juga menyampaikan ketika saya lulus Lemhanas itu kok doa saya berbeda. Saya berdoanya begini, ya Allah, kalau seandainya ilmu yang saya dapat setelah Lemhanas itu dibutuhkan oleh mahasiswa saya dan mahasiswa saya bisa mendapatkan ilmu dari itu, jadikan dosen terbaik. Tetapi ketika ilmu ini dibutuhkan oleh orang lain yang lebih banyak, mudahkan jalannya gitu. Nah, sekarang juga gitu. Kalau seandainya menjadi deputi itu adalah tempat terbaik pengabdian saya untuk negara dan bangsa ini, saya berdoa
jadikan saya deputi yang terbaik di antara deputi yang lain gitu. Tetapi apabila negara memanggil saya atau ada yang lebih penting selain menjadi deputi untuk negara dan bangsa, saya siap. Hanya itu doanya. Hanya itu doanya ya. Iya, itu tadi harus fokus, harus fokus dan berkomitmen dengan apapun tanggung jawab yang diberikan. Iya, betul. Saya tentu saja berharap bahwa kita menjadi negara yang matang demokrasi ya. Kita memasuki kematangan demokrasi yang semakin kuat. Seperti saya sampaikan tadi, dalam teorinya 7 kali pemilu itu akan menjadikan Indonesia matang secara demokrasi gitu kan. Nah, kita masuk ke pemilu kelima ini ya. Mudah-mudahan kita bisa melewati dengan baik. Nah, kemudian tentu saja harapannya meskipun kondisi kita tidak sedang baik-baik saja karena geopolitik dunia sekarang sangat sulit bagi kita, apalagi ada perang, kita sudah melewati pandemi gitu ya. Kita semua negara terpuruk, kemudian perang juga menyebabkan semua negara di dunia terpuruk karena konektivitas dan konektivitas dan transportasi yang sulit gitu kan, belum lagi efek perangnya. Nah, tentu saja saya berharap masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang kuat gitu untuk menghadapi goncangan-goncangan yang seperti ini. Nah, mudah-mudahan saja sekarang ini pun kita menjadi negara yang kuat. Kemudian harapan saya tentu saja ke depan para perempuan meraih tempat-tempat yang memang sudah tidak ada lagi batas antara perempuan dan laki-laki gitu. Jadi raihlah itu, tingkatkan kompetensi, tingkatkan skill, keterampilan, pengetahuan dan fokus gitu. Jangan mudah terprovokasi oleh ajakan-ajakan, rayuan-rayuan dari apapun lah gitu ya. Saya kadang-kadang sangat miris ketika perempuan diajak kemudian tidak tahu dapilnya, tidak tahu konstituennya gitu kan, tidak tahu di nomor urut keberapa. Nah, itu kan sangat mengkhawatirkan gitu. Karena jadi perempuan ini banyak pakai hati ya. Iya. Karena itu kelebihan dan kekurangan yang sekaligus betul. Ya yang harus disadari kalau untuk meraih sesuatu yang lebih baik untuk bangsa dan negara ini.